kita juga bertemu dalam online Bapak, tapi kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang gak bisa dipisahkan Bapak. Kalau kami bisa mendengar Tuhan dari buku Roma pasal 8 dikatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus Bapak. Ini hal yang kami kagum sama Engkau Tuhan. Tidak ada pergumulan apapun Tuhan yang bisa memisahkan kami dari kasih Engkau Tuhan. Dan saat kami menyembah Engkau Tuhan, pagi, siang, malam Bapak, lewat kehidupan kami, lewat pikiran-pikiran kami Tuhan, itu membuat kami Tuhan tahu Tuhan, kalau kami hidup di dalam Kristus Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara pada hari ini, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan memberitakan kabar baik buat hidup kami Bapak. Terima kasih segala sesuatunya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, kita akan kembali ke dalam tema ya, in Him, through Him, and for Him. Ya, kita akan dari awal, yaitu judul khotbah saya pada minggu pagi hari ini adalah kepenuhan di dalam Kristus. Ya, apa itu kepenuhan di dalam Kristus? Oke, nah saya ada pertanyaan buat kita semua pada hari ini ya. Kamu akan menjadi seperti apa suatu hari nanti? Ya, mungkin di sini kita terpaut usia kita beda-beda. Ada yang usianya di sini ada yang masih remaja, ya. Di sini ada juga banyak brother kita yang kampus, ya. Ada yang sedang bekerja sebagai single, ada yang sudah menikah, ada yang usia indah di pria ilahi wanita Allah. Tetapi siapapun kita, profesi apapun kita, usia apapun kita hari ini, kelak kita akan menjadi apa suatu hari nanti? Tahun depan kita akan seperti apa? Coba kita bayangkan, 5 tahun ke depan kalau Tuhan masih kasih panjang usia kita. 10 tahun, 15, 20, 30, kita nggak tahu. Tapi kalau saya mau flashback, ya mungkin sekitar waktu saya masih remaja, mungkin pas lagi SD, saya pernah memimpikan seperti ini. Ya, almarhum Diego Maradona. Ya, karena waktu SD saya suka main bola, terus saya, kalau saya bisa menghayal ya, saya ngangkat piala, terus di final Piala Dunia saya mewakili Indonesia, terus saya cetak 3 gol di final. Kayaknya luar biasa sekali ya. Ya, terus di situ Pak Hengki angkat-angkat saya, ya ada Bro David di sana dan semuanya angkat-angkat saya, gitu ya. Wah, luar biasa itu. Ya, padahal mereka nggak main bola, tapi mereka angkat-angkat. Gitu ya. Ya, itu adalah salah satu bayangan saya. Ada juga bayangan saya adalah seperti ini. Nikola Tesla, ya, seorang ilmuwan, ya, dia adalah tim daripada Thomas Alva Edison. Kita tahu pencipta lampu pijar. Tetapi Tesla ini juga akhirnya menciptakan ya arus bolak-balik dia menemukan. Ya, dia menemukan itu sehingga dari dasar engineer yang dia punya itu menjadi cikal bakal. Hari ini kalau misalnya kita tahu, dia akhir abad 18 dia menciptakan radio, dia menemukan radio. Ya, sampai kalau hari ini kita tahu ya bagaimana ada mobil listrik, ya, bagaimana hari ini kita bisa punya wifi, itu adalah Tesla. Ya, dia mungkin nggak pernah tahu, ternyata 1 abad kemudian atau 130 tahun kemudian kita bisa virtual Zoom, kita bisa punya komunikasi yang wireless. Ya, awalnya dia yang menemukan. Ya, saya juga pernah punya bayangan seperti itu. Karena apa? Karena papa saya seorang dosen, jadi kayaknya jejak saya ini kayaknya akan jadi ilmuwan nih. Saya bayangkan, nanti seluruh dunia terpengaruh karena temuan saya, luar biasa sekali ya. Gitu. Kita bisa beda-beda semuanya. Setiap orang punya impiannya masing-masing, punya gambarannya masing-masing akan seperti apa setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Tapi yang sekarang saya mau khotbahkan adalah apa yang Kristus punya bayangan dan punya impian buat kita semua. Ini yang penting. Ya, di Kolose pasal yang kedua, ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus,
yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi di dalam Kristus itu berdiam apa? Seluruh kepenuhan kealahan. Enggak hanya itu. Dan kamu semua, artinya kita semua jemaat yang telah disunat secara sunat Kristus. Ya, 2 minggu lalu saya sempat share yang sudah dibaptis dalam Kristus. Ini bukan sunat secara fisik lagi. Bukan dibersihkan secara fisik, tetapi dibersihkan secara roh. Menjadi ciptaan yang baru, inilah kita semua telah dipenuhi. Ini bukan akan dipenuhi nanti 5 tahun kemudian, bukan. 10 tahun kemudian baru akan dipenuhi, tidak. Telah dipenuhi bukan karena kekuatan kita, bukan karena effort kita, tetapi justru ini karena kepenuhannya dia. Karena sunat Kristus itu. Sehingga dia yang tanggalkan tubuh yang berdosa itu. Bayangkan kalau kepenuhan Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu hidup dalam diri kita. Apa sih yang akan kita punya dalam kehidupan kita? Apa sih akan kita temukan dalam hidup kita? Ini ada sebuah gambar ya, seorang anak yang dia lagi mainan lilin ya. Saya tahu mungkin masa kecil kita ada yang nggak main lilin, ya. Kalau saya masih main lilin, yang saya nggak tahu zaman kita bisa beda-beda, ya. Tetapi waktu itu saya nggak tahu ini lilin mau diapain, mau dibikin apa, ya. Lalu ya udah, ya seperti di gambar ini saya juga pernah ya, kuku-kuku saya pakaiin lilin semua. Ih kayaknya enak ya, adem, dingin, gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu lilin ini mau diapain. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat ada modelnya, ya Moses ini ada modelnya nih lilin dinosaurus, coba kamu tiru, coba kamu bentuk, oh ya udah, ya mungkin nggak sama persis, tapi mirip lilin yang saya bikin karena apa? Ada modelnya, oh seperti ini ya. Mungkin duri-duri daripada si dinosaurusnya nggak mirip, nggak sama, tetapi mirip. Enak kalau ada modelnya, ya. Tapi kalau nggak ada modelnya, kita bisa seperti anak kecil yang tadi. Pokoknya kita bikin aja hidup kita, bikin aja lilin kita seperti apa yang kita inginkan. Pokoknya saya pengennya begini. Ya, betapa liarnya impian saya waktu saya masih remaja. Ya. Tapi saya nggak pernah tahu, ternyata impian yang saya pernah punya, seperti yang Diego Maradona atau Nikola Tesla itu, sebenarnya itu adalah mau memenuhi egonya saya. Ya, saya pengen dielu-elukan. Ya, saya waktu remaja sering banget saya dielu-elukan. Lu ya. Bukan itu ya maksudnya. Kalau di Jakarta itu ya, kalau di Bali nggak lu ya. Ya, nah, blibli.com. Oke ya, nah itu yang kita bisa tahu bahwa apa? Mungkin impian saya itu bukan karena saya dipenuhi Kristus, tetapi karena kebutuhan perasaan saya. Karena saya ingin dianggap sama orang. Makanya ada impian-impian demikian, oh ternyata seperti ini. Tapi bayangkan kalau Tuhan sendiri yang punya impiannya itu bahwa apa? Suatu hari memang kita semua dipenuhi oleh Kristus. Apa yang akan terjadi? Bayangkan ya, coba 5 detik ini, 10 detik ini bayangkan. Kalau kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Apa yang akan berbeda dalam hidup kita sehari-hari? Ya, mungkin jenggot kita nggak sama, rambut kita nggak sama, yang paling mirip rambutnya paling David sama Hengki lah, mirip Kristus ya rambutnya. Ya. Nah, poin saya yang nomor 1 adalah kalau kita ingin hidup dalam kepenuhan Kristus adalah transformasi karena iman. Ini bukan transformasi karena kebutuhan kita, bukan. Ini bukan transformasi karena impian kita, bukan. Tetapi ini transformasi dasarnya adalah apa? Iman. Kita tahu ini adalah ilustrasi gambar daripada Bapak Abraham. Waktu dia dikasih sama Tuhan, lihat Abraham, bintang-bintang di langit, pasir-pasir di pantai, kumbang-kumbang, enggak ya, cuma sampai situ aja. Itu jadi lagu dangdut jadinya ya. Ya. Nah, dari Abraham aja, dia yang tadinya nyaman di mana? Di Ur Kasdim, di Mesopotamia. Dia yang tadinya sudah keluarga berada, peternakannya besar. Dan kota Mesopotamia adalah kota peradaban yang luar biasa terkenal, teknologinya sudah maju.
Ya, tidak semaju sekarang, tapi pada zaman itu sudah dikatakan sangat maju. Dan dia dipanggil oleh Tuhan, Abraham, pergi ke negeri yang jauh. Itu mungkin ya akan berbeda dengan, kayaknya impian saya nggak seperti itu deh hidup saya. Dia waktu itu tidak ada modelnya. Nggak pernah ada orang di dalam zaman itu modelnya sudah ada, begini loh, kalau orang ikut Tuhan nggak ada. Mungkin dia pernah dengar tentang Nuh, tapi itu pun berabad-abad yang lalu. Nggak pernah dia lihat modelnya secara langsung. Tapi Abraham disebut sebagai bapak beriman. Kenapa? Mari kita baca ya di Roma 4 ayat 18 sampai 20. Dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa? Menurut yang telah difirmankan. Yaitu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham mengerti, ya, dia diciptakan supaya dia seperti gambaran kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudari ya, kita masih sadar nggak bahwa kita diciptakan bukan untuk kebutuhan kita, bukan. Bukan untuk impian kita, bukan. Tapi untuk supaya kita ini menggambarkan kemuliaan Tuhan. Kalau orang lihat kita, wah saya lihat hidupmu. Kok hidup kamu tuh menggambarkan sekali ya kemuliaan Kristus. One day, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak tahu umur kita berapa, di peti jenazah kita. Orang bisa lihat nggak? Ini baru saya bisa lihat gambar kemuliaan Tuhan. Saya tidak menghakimi almarhum Diego Maradona ataupun Nikola Tesla. Ya, apa jasa yang mereka sudah buat itu luar biasa, orang mengakui. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah apakah kita menggambarkan kemuliaan Dia dan segambar dengan Dia atau tidak. Abraham, waktu dipanggil oleh Tuhan, waktu ada perkataan-perkataan Tuhan itu, dia bisa saja takut. Entar kalau misalnya pergi ke negeri yang jauh yang saya nggak tahu negerinya di mana itu, saya bisa adaptasi nggak ya? Saya udah biasa beternak. Entar gimana ya? Bakal beda banget nanti kehidupan. Ya, bisa nggak saya beternak lagi di sana? Atau pekerjaan macam apa yang akan saya kerjakan di sana? Nggak tahu, serba nggak tahu. Dia bisa saja dikuasai oleh kekhawatiran dia. Aduh, gimana ini? Entar saya sama si Sarah ini ya di lingkungan yang baru, bisa nggak kita punya married life-nya bagus? Nggak tahu dia. Ya, kenyamanan dia untuk bisa punya, oke dengan ternak segini ya saya udah bisa ukur 5 tahun ke depan kita akan punya hidup yang begini. Nanti kita beliin anak-anak kita begini. Mungkin itu adalah kenyamanan pemikiran yang dia punya. Tetapi karena firman Tuhan, dia harus keluar dari kenyamanan dia. Dia harus punya pikiran yang baru, yang seakan-akan sekarang setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulannya, harus bergantung pada perkataan Tuhan. Ini tidak lagi bergantung kepada pengalaman dan kenyamanan dia. Dan dia bisa lihat lagi, istri saya, Sarah, rahimnya udah tertutup. Ini adalah hal yang gila ya. Rahim udah tertutup, tapi apa? Pergi ke negeri yang jauh. Ya, mau punya kehidupan yang macam apa? Tapi walaupun usianya kira-kira 100 tahun, inilah Abraham. Dia selalu mau lihat firman Tuhan. Dia selalu mau dengar perkataan Tuhan. Ya, dan makanya pada akhirnya dia bilang apa? Ia memuliakan Allah. Tetapi kalau dia hanya bergantung kepada takut, khawatir, nyaman, dia merendahkan Allah. Kenapa? Karena dia selalu bergantung pada pemikirannya dan dia bergerak karena kebutuhannya, dia bergerak karena impiannya, tetapi bukan lagi bergerak karena apa? Perkataan Tuhan. Ini yang terjadi. Dia gak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya berharap? Istri gak bisa mengandung. Tanah perjanjian kita gak tahu seperti apa.
Kalau bisa disurvei dulu baru bisa berharap. Ya, kadang-kadang kita bisa seperti itu ya. Kita lihat dulu. Ya, kadang-kadang iman kita ini bergantung kepada apa? Udah bisa dilihat dulu baru. Nah, saya beriman. Ya, saya pernah sama satu orang saudara, kita jalan ke satu kota ya waktu itu. Terus pas jalan-jalan itu, wah ini setelah saya lihat-lihat ya, kayaknya untuk pekerjaan kayak begini bagus nih. Kayaknya nanti 5 tahun ke depan bisa begini, bisa begitu, bisa bangun ini. Waduh, ini iman saya jadi naik nih. Lihat ya, iman naik karena apa? Karena udah survei duluan, karena udah melihat duluan. Ini bukan iman yang Tuhan mau bangun. Yang Tuhan mau bangun adalah iman bukan karena melihat, tapi iman karena mendengar dan menggali perkataan Tuhan. Sehingga kita jadi kenal, oh Tuhan saya ini seperti ini. Betapa banyak saya dulu kalau saya study Bible sama orang atau bantu orang, ya begitu udah mulai kelihatan perubahan orang ya udah mulai mendengar, saya beriman dia ini bisa berubah. Iman macam apa? Kenapa? Karena saya baru beriman baru waktu kelihatan berubah orangnya. Waktu orang yang gak kelihatan berubah, iman saya gak ada. Ini bukan iman dari Tuhan Allah kita. Itu adalah iman yang diciptakan oleh manusia. Kenapa? Karena bergantung kepada situasi yang bisa dilihat. Iman bukan iman lagi kalau kita bisa lihat. Iman itu adalah iman kalau kita gak melihat, tapi dari mendengar aja kita percaya. Makanya orang Yahudi itu dilatihnya oleh Tuhan bukan karena melihat, tapi karena mendengar. Betapa banyak firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, Israel itu selalu dilatih, dengarlah, dengarlah. Itu yang selalu Tuhan Allah katakan, dengarlah, dengarlah, dengarlah. Makanya kalau Bapak Ibu Saudari, kalau kita makin rajin baca firman Tuhan, makin gali firman Tuhan itu, baru bisa muncul itu yang namanya iman yang makin mengerti itu. Tapi enggak mungkin iman kita tumbuh kalau kita malas baca firman. Gak mungkin iman kita tumbuh kalau kita gak punya waktu sama firman Tuhan dan gak punya waktu bahwa wow saya puas untuk menggali firman Tuhan. Roma 10 katakan iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini yang hebatnya Abraham, kenapa? Karena maupun situasinya bagaimanapun, dia pernah gagal gak dalam mempercayai Tuhan? Pernah. Ya, dia pernah bohong 2 kali sama Firaun, sama Abimelek. Bilang apa? Ini Abraham ini bukan istri saya, ini saudara saya. Kenapa? Karena dia nggak tahu, takutnya bahaya kalau bilang sama Firaun kalau Sarah itu adalah istrinya saya. Ntar takutnya saya dibunuh. Tapi kalau bilang saudara mungkin lebih aman. Ya, betapa banyak hidup kita jalani trik-trik seperti itu, ya. Dan kita jadinya takut. Kenapa? Karena kita udah nggak percaya firman Tuhan. Tapi Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang datangin Abraham lagi. Kenapa kamu begitu? Iman Abraham itu nggak hilang. Tapi lewat dia punya iman akan perkataan Tuhan, dia jadi perbaiki lagi. Oh ya, karena iman dia bisa perbaiki lagi cara hidup dia, cara pikir dia. Hari ini kalau kita punya iman dari firman, saya yakin bahwa apa? Makin dipenuhi Kristus, kita ini makin diperbaiki perbuatan kita. Kita sering dengar ya, iman tanpa perbuatan kosong, betul ya? Kenapa? Karena kita percaya, tapi kita takut melakukannya. Ya, saya pernah sama satu orang saudara waktu saya di Bandung, Ses, gimana? Berani nggak kamu ngomongin pikiran kamu sama saudara itu? Ya, kan kamu udah lihat nih di firman Tuhan untuk pergi berdamai. Iya sih. Ya amin bro, waduh tadi dengar khotbah aja saya tertusuk sekali. Saya percaya memang Tuhan akan menyertai kita kalau kita mau pergi berdamai. Amin. Udah tertusuk, udah beriman. Tapi udah lewat 2 hari 3 hari, nantilah gak usah kali ya. Lama-lama perbuatannya gak ada. Akibatnya bisa gak ini disebut beriman? Enggak. Kenapa? Karena kita percaya pada saat atmosfer perasaan kita, waduh firmannya bagus, firmannya menusuk saya, tapi kita gak punya rencana untuk melakukan perbuatan itu. Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan kosong. Coba kita cek balik ya, apa hal-hal yang pernah kita sama Tuhan ngomong, Tuhan saya setuju dengan firman-Mu, saya akan melakukan ini.
Kenapa? Karena saya mengerti Tuhan intensi hatimu Tuhan dari firman Tuhan. Betul Tuhan, saya akan mau berubah seperti ini. Tapi begitu besoknya ada pergumulan, ada ini, entarlah Tuhan ya, ini saya mau tata dulu hati saya ya. Nanti kalau udah tata hati saya, baru nanti minggu depan atau bulan depan lah saya lakukan itu. Itu adalah kekosongan. Tapi sebaliknya lagi, perbuatan tanpa iman. Ya, kita bisa saja terjebak ya, kita lakukan perbuatan, bagus. Orang bisa lihat, hebat bro, awesome, apa yang kamu lakukan, waduh kita ini merasa semangat sekali dengan apa yang kamu lakukan. Tetapi di dalam hati itu ya, ada banyak hal ketakutan. Ada banyak hal-hal yang sepertinya, ya saya lakukan ini, ya daripada nggak saya lakukan nanti banyak tekanan lagi dari orang. Jadi kadang-kadang kita lakukan itu supaya ada image depan orang bagus. Kadang-kadang tekanan dari keluarga, tekanan dari mungkin dari brother sisters, mungkin dari grup, dari jemaat, atau dari atasan-atasan kita dalam kerjaan, partner-partner bisnis kita. Mungkin tekanan itu membuat kita berbuat sesuatu yang baik. Tapi yang Tuhan mau lihat, perbuatan itu ada dasar imannya atau enggak. Ya, kalau kita lihat di buku Roma, Abraham disunat saat itu, dia ambil sunat. Tapi Tuhan bilang di buku Roma bahwa apa? Sebelum disunat pun Tuhan udah lihat imannya Abraham. Makanya Tuhan bilang dialah bapak beriman. Kenapa? Sebelum disunat Abraham sudah kelihatan sama Tuhan imannya dan dia akan lakukan perbuatan ini. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan itu mau lihat imannya kita. Ya, kalau tadi di bawah ya, di tangga ada namanya kita bisa di scanning ya. Ya, ada scannernya untuk apa? Peduli lindungi. Coba seandainya Tuhan punya scanner iman, ya. Ini beriman nggak? Oh ya, lolos, yuk masuk. Tapi iman itu diukur dari apa? Kesetujuan kita, cara pikir Tuhan, kita setuju. Dan kamu jadi semangat banget, oh ya saya akan lakukan itu besok. Saya akan lakukan itu hari ini. Kenapa? Saya setuju dengan cara pikir Tuhan itu. Tuhan bisa lihat iman kita. Ya, makanya di Kolose 2 ayat 16-17 dikatakan demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jemaat Kolose saya udah pernah share bahwa apa? Terdiri dari orang-orang Yahudi, ada juga non-Yahudi, orang-orang Yunani yang banyak budaya-budayanya. Ya. Tetapi orang-orang yang Yahudi yang kuat ini masih melakukan hukum-hukum Taurat, yaitu apa? Makanannya jangan makanan yang haram. Lalu apa? Kok hari Sabat masih kerja? Nah akibatnya orang-orang Kristen Yahudi itu akibatnya takut. Aduh nanti ketemu brother sister gue yang Yahudi, ntar gue kelihatan lagi sama dia pas lagi hari Sabat bekerja. Aduh ntar gue dimarahin. Nah ini adalah orang-orang yang tidak mengerti. Kenapa? Karena pada zaman itu orang masih takut image-nya di hadapan orang lain dan takut karena nggak sesuai peraturan. Hari ini Bapak Ibu Saudari, kita ini semangat kita bukan karena bro saya udah ikut PDG, saya udah study Bible, saya udah lakukan pelayanan A, B, C, bukan. Tuhan mau scanning kita, benar nggak makin penuh dalam Kristus? Benar nggak kita excited tentang Kristus? Benar nggak kalau di scanning sukacita kita ini bukan sukacita karena kemarin baru naik lagi salary. Atau waduh kemarin dapat foto bagus bisa posting di Instagram, likes-nya bisa banyak lagi nih. Aduh happy banget deh aku gitu ya. Bukan. Ya tetapi ini adalah happiness yang wow, itu kalau dibedah isinya Kristus. Dia benar-benar mau taat sama Kristus. Dia benar-benar damainya, leganya hanya karena Kristus. Dia mau datang, dia mau online hanya karena apa? Kristus yang menginspirasi dia. Itu yang Tuhan mau cek. Ya, poin pertama saya, mari kita transformasi karena iman. Ya, buku Yesaya dulu pernah bicara bahwa apa? Banyak orang-orang memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Orang kalau muji Tuhan, misalnya tangannya diangkat, mukanya kebuka lebar, air matanya keluar. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah apa? Imannya. Kenapa?
Karena puji-pujian gak akan pernah bisa transformasi hidup orang. Tetapi living sacrifice, kita jadi persembahan yang hidup itulah. Karena transformasi iman, itu yang benar-benar bisa memperbaharui, karena itu menggambarkan kepenuhan Kristus. Amin. Kalaupun muji, itu muji karena kita dipenuhi Kristus. Ya. Selesai muji Tuhan, selesai nyanyi-nyanyi, dari siang sampai malam kelihatan benar nggak imannya transformasi. Itu yang Tuhan lihat. Ya. Poin kedua saya, kalau kita mau terus hidup berkepenuhan dalam Kristus, yang kedua adalah tertuju ke arah kasih. Pokoknya ujung-ujungnya kasih. Kalau kita pernah dengar 1 Korintus 13, dengan demikian tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ujung-ujungnya adalah love. Percuma orang punya pengetahuan hebat sekali, tapi apa? Nggak ada love. Percuma orang bisa bicara bahasa-bahasa malaikat, tapi apa? Nggak kerasa kasihnya. Kita lihat di Kolose 3, 14-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Wah, saya suka banget ayat ini. Cuman kasih yang bisa mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Makanya ini yang bikin kita ya, nggak bisa kita hidup dalam Tuhan ya. Bro, yang penting hubungan saya dengan Tuhan aja. Saya masih doa, saya baca Alkitab. Orang nggak perlu tahu dosa saya apa, kelemahan saya apa. Ya, yang penting adalah only me and Jesus. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Nggak bisa. Karena desain Tuhan, desain kepenuhan Kristus adalah kenakan kasih. Hanya itu yang bisa mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Apa akarnya? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini bukan damainya saya. Saya tadi pagi jam setengah lima bangun, saya nonton AC Milan lagi kalah, tertinggal. 2-0 waktu itu tertinggal. Aduh, dalam hati saya, ini mau khotbah kok jadi kayak begini nih, gimana nanti khotbah mau happy nih ya, gitu. Itu terbersihnya dalam pikiran saya. Terus saya pikir, kenapa saya khotbah terpengaruh karena klub saya kalah atau menang gitu kan? Ya, tapi ternyata di menit-menit terakhir tetap kalah. Oke. Nah, kadang-kadang damainya kita ini banyak akarnya. Damai karena apa? Waduh, keluarga saya bakal datang nanti. Ya, tanggal 10 Desember mama saya sama kakak saya bakal datang. Wah, nanti saya bisa liburan bareng sama mereka. Ada damai-damai yang kayak begitu. Ada damai-damai yang sepertinya nanti, waduh, entar malam ada yang mau traktir kita. Wah, asik banget. Waduh, minggu depan akan ada staycation kita sama-sama. Waduh, jadi damai hati ini. Kadang-kadang ada banyak akar kedamaian kita. Atau misalnya apa, kita akan diterima kerja di satu instansi yang gajinya gak terpengaruh sama pandemi. Waduh, Tuhan luar biasa. Gitu kan. Tapi kalau kita buka lagi, apakah itu damai sejahtera Kristus? Apakah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita? Ya. Itu bisa diujinya di mana? Firman Tuhan bilang, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, dan bersyukurlah. Saya akan pasangkan ayat itu dengan Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Wah, ini luar biasa. Ternyata jemaat itu adalah kepenuhan Kristus. Artinya apa? Orang makin bisa terpenuhi dalam Kristus kalau dia punya kasih dan punya hubungan dalam jemaat. Terus menerus, makin tekun. Tapi kalau enggak hidup berjemaat, kalau enggak hidup di dalam kasih dalam jemaat, enggak mungkin orang makin kepenuhan Kristus. Kenapa? Karena Yesus memang ingin memenuhi kita dan kepenuhannya dia taruh di dalam tubuhnya, yaitu jemaat yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi bersyukurlah karena kita dipanggil menjadi satu tubuh. Mungkin beberapa dari kita waktu kita belajar study Bible tentang jemaat, wah luar biasa tubuh Kristus dipakai, dikasih buat kita. Ternyata ini adalah caranya supaya setiap orang makin dipenuhi Kristus. Nggak ada cara lain, jemaat. Ya. Ini yang buat saya dulu waktu study Bible tentang jemaat, saya agak pening. Kenapa? Aduh, saya kan nggak suka hubungan orangnya.
Saya tuh paling suka kalau misalnya udah main video game berjam-jam gitu ya, itu udah happy. Jadi kalau ada pergumulan, terus saya main video game berjam-jam, itu udah lupa semua pergumulannya. Ya, nonton film udah beres. Ya, I'm happy, God is good. Ada orang yang senengnya nongkrong, ya. Tapi entah itu nongkrong ataupun sukanya sendirian, belum tentu itu adalah akar dari damai sejahteranya Kristus. Ada orang yang seneng nongkrong, kenapa? Karena senang aja bersama-sama. Tapi apakah itu kasih Kristus? Belum tentu. Bisa saja itu kesenangannya dia. Kalau nggak nongkrong, kalau nggak bareng-bareng, kayaknya ngerasa sepi banget. Nah itu juga bukan akar dari damai sejahteranya Kristus. Nah di Kolose 3, kita bisa baca sendiri ya, ayat 5-9, ini adalah tentang put off. Ya, tanggalkan, matikan. Ya, lalu di ayat yang berikutnya ini ada ketutup ya, itu ayat 12-14, ini adalah tentang put on, kenakan. Nggak mungkin kita bisa mengenakan put on kalau nggak put off. Ya, misalnya apa? Saya mau berenang, tapi saya masih pakai piyama. Kan nggak mungkin saya pas piyama itu saya double lagi pakai celana renang, kan nggak mungkin. Ya, yang ada adalah saya buka dulu, tanggalkan piyama saya, baru saya pakai pakaian renang, baru berenang. Sama, Tuhan di buku Kolose 3 juga menjelaskan, kalau mau dipenuhi dalam Kristus, ini, tanggalkan dulu. Nah, menanggalkan ini hanya bisa terjadi di dalam tubuh Kristus. Kenapa? Karena satu sama lain jadi tahu, oh ternyata saya nggak sabaran. Oh ternyata saya bisa nggak enakan ya. Kalau dulu saya nggak punya hidup dalam jemaat, ya, yang kalau dulu saya ya punya jemaat ya, paling datangnya Minggu, habis itu apa? Selamat Minggu, ya, Shalom, Haleluya, puji Tuhan. Senin sampai Sabtu nggak ada hubungan sama jemaat. Nah itu nggak akan kelihatan tuh, marahnya saya nggak kelihatan. Saya bisa geram sama tipe orang nggak kelihatan. Saya bisa nggak enakan berdusta. Gimana kabarnya Moses? Baik, dusta tuh. Tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena cuman ketemunya hari Minggu. Tapi begitu hidup dalam jemaat Kristus, mulai kelihatan. Ses, kemarin lu gak enakan ya? Ses, kemarin pas lagi ngumpul sama brother sisters ya, itu lu masih bisa sabar gak? Iya ya. Nah itu hebatnya di dalam jemaat adalah kita punya fellowship yang saling mau semangatin supaya apa? Yuk kita tanggalkan yuk. Kalau Tuhan kasih lihat ada amarah kita, kalau Tuhan kasih lihat ada geramnya kita, aduh ini ya, saudara yang ini ya, gitu terus, udah cukup tahulah dia orang yang kayak begitu. Gak akan berurusan saya dengan dia, kenapa? Udah ada geramnya saya. Itu Tuhan lagi terangin bahwa apa? Nah yang itu di dalam tubuh Kristus, yuk saling bantu supaya apa? Yang itu bisa ditanggalkan, matikan yang itu. Jadi ada jemaat itu bukan supaya kelihatannya semua bagus. Tuhan kasih jemaat bukan supaya semuanya ayo, semuanya happy, ya, semuanya bareng-bareng, gotong royong, bukan. Tuhan kasih tubuh Kristus supaya apa? Kepenuhan Kristus itu bisa semakin kelihatan dengan cara apa? Yuk, semua gotong royong dalam apa? Menanggalkan amarahnya Moses gimana? Ya. Kalau di sini Febri ada misalnya ada perkataan kotor, gimana caranya? Yuk kita bantu Febri supaya apa? Perkataan kotornya bisa ditanggalkan. Nah itu kan butuh komunikasi. Bro, sis, saya kemarin lihat ada begini, betul nggak sih? Klarifikasi dulu ya, jangan langsung menghakimi. Kemarin nggak betul loh kamu kayak begini, enggak. Makanya Tuhan bilang, kenakan apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu spiritnya adalah spirit yang bukan menghakimi, tapi apa? Compassion. Aduh, kasihan orang ini. Ya, itu seperti Yesus di Matius 9 ngelihat orang gak terbimbing, akibatnya mereka bisa punya kehidupan yang penuh pergumulan. Mereka mungkin ada rasa takut, ada rasa tak terkasihi. Ya, dari rasa takut dan tak terkasihi itu aja, itu bisa muncul loh sikap-sikap yang gak enak. Nah, tapi kita jangan langsung ke-trigger kalau ada sikap yang gak enak. Yang lebih utama duluan adalah apa? Belas kasihan. Mungkin belum pernah tersemangati dia di dalam kasih. Mungkin ada masalah dalam hidupnya. Atau mungkin ada masa lalu yang gak gampang untuk dilewatin. Saya mau temenin dia deh.
saya mau doa bareng sama dia. Itu hanya terjadi kalau kita kenakan belas kasihan. Ya. Kalau kita kenakan murah hati, pengennya hati kita itu kita kasih murah. Ya, artinya nggak jual mahal kita, ya, kasih murah. Ya, bro, ini hati saya tuh buat siapa aja. Hati saya ini bukan buat orang-orang tertentu kok. Hati saya ini adalah saya akan buka lebar untuk apa? Supaya semua orang bisa lontarkan keluh kesahnya. Supaya saya bisa punya love lebih lagi. Itulah murah hati. Ya. Kalau ujung-ujungnya kasih, kita jadinya apa? Jadi rendah hati. Bro, apa yang bisa dibantu? Tadi ada input enggak buat aku? Itu rendah hati. Tapi kalau enggak rendah hati, ya, sebelum orang kasih input, kita udah kasih duluan, ya kan? Loh, kok kemarin enggak jadi? Itu sih gara-gara terlambat kamunya, gitu kan? Kita udah bela diri duluan. Nah, ada hal-hal yang enggak sehat. Tapi kalau misalnya rendah hati, kenakan rendah hati itu ya, itu enak banget. Ada input enggak buat aku? Wah, thank you ya. Waktu orang kasih input, kita lihatnya, kasih Kristus menaungi aku. Tuhan pakai tubuh Kristus untuk apa? Mengingatkan saya. Thank you Tuhan. Lemah lembut. Ya, suami istri masih bisa lemah lembut kita? Kok ini gini lagi? Ya, udah diulang-ulang kayak begini kok masih begini lagi? Ya, lemah lembut itu kita nggak gampang terserang. Kenapa? Karena hati kita lembut. Tunduknya sama firman Tuhan. Bukan berarti kitanya jadi, kok saya jadi tunduk sama perkataan dia ini? Enggak. Lemah lembut. Sabar. Ya, Pak Franky kemarin midweek udah ngomong tentang pengampunan. Enggak mungkin orang bisa bertumbuh kalau enggak bisa mengampuni. Ya. Dan itu hanya terjadi di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau ada dinamika yang enggak enak atau jadi tantangan buat kita, satu hal yang saya mau bangun di kita semua dalam jemaat ya, jangan nyerah, jangan hindari, tapi apa? Hadapi, kenakan kasih. Dengan kenakan kasih itu, kamu sambil tanggalkan, wah saya jadi bisa lihat balok di mata kepala saya tentang geramnya saya, tentang sombongnya saya, tentang dustanya saya, tentang gak enakannya saya. Itulah yang saya mau tanggalkan. Oke? Nah, pada akhirnya 2 Korintus 5, kita lihat ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Ayat 18-nya, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Jadi ini semua tentang Kristus, 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 dalam Kristus, kasih Kristus, Kristus yang damaikan. It's all about Christ. Ini bukan tentang orang itu, orang ini, perasaan saya, kebutuhan saya, enggak. Siapa yang mendamaikan? Kristus. Siapa yang berkuasa? Kasih Kristus. Siapa yang udah mati? Kristus. Dengan demikian, kita ini siapa? Kita jadi utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Jadi artinya gini, seakan-akan saya dipakai oleh Tuhan sebagai utusan Kristus untuk apa? Yuk damaikan Daniel, damaikan Carla dengan Tuhan, damaikan Olin dengan Tuhan. Dan bukan hanya saya, satu sama lain juga. Bagaimana Ica mendamaikan Catherine dengan Tuhan, mendamaikan Jasmine dengan Tuhan. Kenapa? Karena semua tidak terkecuali adalah utusan-utusan Kristus. Dan itu hanya terjadi di dalam tubuh. Makanya kalau kita enggak makin rajin fellowship, enggak makin bangga sama tubuh Kristus, enggak makin bersatu semuanya, mustahil kita bisa punya kemenuhan Kristus. Karena enggak ada cara lain. Dan identitas kita adalah utusan Kristus. Tapi ada perkataan di versi NIV yang membuat saya justru makin lebih terharu. Kenapa? Karena di ayat 5, pasal 5 ayat 20 yang tadi, dalam versi NIV-nya adalah, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. Artinya apa? Tuhan memohon, ayo dong, brother sisterku yang udah hidup dalam tubuh Kristus, yang saya sudah mati buat kalian, yang saya sudah tebus dosanya, ayo dong, kamu mau nggak saya pakai untuk damaikan yang lain buat Kristus. Damaikan orang-orang yang belum kenal Kristus, yang nggak ngerti baca firman, yang nggak ngerti
damai dengan dosanya. Supaya apa? Supaya mereka kenal Kristus. Supaya mereka makin punya karakter Kristus. Please, kamu mau saya pakai? Boleh nggak saya memohon kamu? Itu artinya appeal, making appeal. Kalau saya menggambarkan Kristus yang seperti itu, wow. Siapa saya sehingga Kristus harus memohon? Nggak perlu Yesus sampai memohon, nggak perlu. Tapi kalaupun dia memohon, amin. Mari jemaat kita lakukan karena Kristus. Ini bukan karena, aduh saya orangnya bukan yang, saya nggak punya kekuatan itu deh kayaknya. Saya nggak punya karunia itu, aduh saya lagi sibuk nih. Enggak. Kristus lebih tahu kehidupan kita akan seperti apa. Dan dia yang memohon supaya apa? Ayo jadi utusan Kristus. Nggak peduli kelemahan kita apa saat ini, tapi Tuhan mau lewat iman yang diperbarui, kita semua ini akan makin dipenuhi. Ya, tadi saya bertanya, bagaimana kalau Kristus yang memohon kepada kita? Coba pikirkan, bagaimana kalau Yesus datang hari ini, dia yang langsung mohon. Ya, Ray, boleh nggak kamu saya pakai? Karena saya udah mati buat kamu, karena saya udah tebus kamu, karena saya sudah semua kasih saya buat kamu. Pak Francis, boleh nggak? Supaya damaikan yang lain dong. Kenal hidup yang lain. Inilah kita semua dipanggil menjadi utusan Kristus untuk pelayanan pendamaian. Amin. Ya. Tadi malam saya boleh sama Febri bisa punya single fellowship ya. Tadi malam di ruangan bawah ya, bersyukur ya bisa ada brother sisters yang masak, ada brother sisters yang giving. Ya, lalu juga kita main game, ya di situ pas sambil makan kita fellowship, ya di situ ada yang pengen tahu kabar satu sama lain. Ya, itu adalah hal-hal yang saya senang lihat hal kayak begitu. Ya, kenapa? Nggak harus tentang offline-nya, tetapi spiritnya, spirit untuk mau connect satu sama lain, spirit untuk mau bertanya hidup orang lain seperti apa, spirit yang pengen tahu imannya saat ini gimana. Itu yang saya bersyukur. Ya, tubuh Kristus identitasnya harus seperti itu. Ini bukan yang tentang penting datang gereja atau bider dalam online. Ya, hari ini orang bisa bider online, stop video ataupun on video, tapi spiritnya bukan untuk satu sama lain. Ya, Tuhan mau panggil kita supaya spirit kita adalah untuk satu sama lain dan lebih jauh lagi. Kita pengen tahu kedamaian mereka dalam Kristus seperti apa. Ya. Pada akhirnya kita semua adalah orang-orang yang punya kepenuhan dalam Kristus. Mari kita semangat ya dalam 1,5 bulan terakhir ini, ya nggak sampai 1,5 bulan, 1 bulan 9 hari lagi. Ya, mari kita makin kepenuhan dalam Kristus, makin kita transformasi karena iman kita dan kita tertuju ke arah kasih. Apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya, saya jadi punya kasih enggak? Saya jadi pengen damaikan orang enggak? Amin? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami Tuhan, kami memuji Engkau karena Yesus datang, mati Tuhan, bangkit, kasih Roh Kudus Tuhan. Engkau pikirkan segala sesuatunya Tuhan supaya kami ini makin penuh dalam Kristus Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kepedulian Engkau, untuk kuasa Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai jemaat Bapa makin bertransformasi Tuhan karena iman Bapa. Bukan bertransformasi karena perubahan zaman Bapa. Kadang-kadang perubahan teknologi membuat kami berubah Bapa. Tetapi dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kami tahu Tuhan, Engkau hanya inginkan Tuhan kami bertransformasi karena iman kami Bapa. Karena kami makin Tuhan mau mengerti firman Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan memegang pikiran Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan kami mau melakukan action Tuhan. Engkau ingin Tuhan kami punya ukuran Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa perbuatan kami untuk melakukan iman kami. Jangan sampai Tuhan kami berbuat tapi tidak ada fondasi imannya Bapak. Saya bersyukur juga untuk tubuh Kristus Tuhan. Kami berdoa Bapak agar hubungan kami Tuhan di dalam satu sama lain. Grup apapun itu Tuhan. Ministry apapun itu Tuhan. Usia apapun, profesi apapun Tuhan. Spirit kami adalah mau mengenakan kasih
Tapi kami juga mau tanggalkan Tuhan, geram, marah, fitnah, kata-kata kotor, dusta dan lain-lain Bapak, yang menghalangi kasih Tuhan. Tanggalkan Tuhan, kami bisa menanggalkan ketakutan kami Tuhan, yang menghalangi kasih kami Tuhan. Kami bisa saja Tuhan gagal dalam kasih, kami bisa saja Tuhan salah berkata-kata Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, karena Kristus kami selalu punya spirit untuk berdamai dan mendamaikan Bapak. Sehingga orang lain Bapak datang ke jemaat, mereka bisa rasakan, mereka lihat Kristusnya, mereka dengar Kristusnya, dan mereka bisa makin mau Tuhan dipenuhi juga oleh Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur. Amin.